Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunaris Kifarista dari kelas HKI 5A. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah terkait kaidah sosial dalam bermedia sosial. Jadi dalam bermedia sosial itu sendiri ada kurang lebih 4 kaidah ya, yang harus kita jalankan atau kita taati. Yang pertama adalah kaidah kesopanan, yang kedua kaidah kesusilaan, yang ketiga kaidah kepercayaan, dan yang keempat adalah kaidah hukum. Kita langsung yang pertama. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini sendiri sebagai contohnya adalah ketika kita bermedia sosial atau menggunakan media sosial itu menggunakan bahasa yang baik dan juga benar, tidak menyinggung orang lain ataupun menghina orang lain. Sebagai contoh pelanggaran daripada kaidah kesopanan ini sendiri adalah ketika kita mengomentari sebuah video dengan menggunakan kata-kata yang terkesan itu menghina orang lain. Itu merupakan salah satu bentuk contoh daripada pelanggaran kaidah kesopanan itu sendiri. Lalu apa sanksi yang akan dia terima ketika dia melakukan pelanggaran terhadap kaidah kesopanan tadi? Maka sanksi yang akan dia terima adalah dia akan mendapatkan sanksi berupa perundungan dari pengguna media sosial yang lainnya. Dan itu pun sudah sering kali terjadi ya, jadi bahkan sampai terkadang itu akun pengguna yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah kesopanan tadi itu hilang, jadi di-report rame-rame dari pengguna sosial yang lainnya. Untuk kaidah yang kedua yakni adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini tadi adalah dengan kita dalam bermedia sosial tidak menggunakan kata-kata yang jorok, terus tidak mengunggah video terkait pornografi ataupun sara ya. Lalu seperti apa sih bentuk pelanggarannya? Untuk bentuk pelanggarannya ini sendiri adalah ketika ada seseorang yang mengunggah konten pornografi misalnya di YouTube gitu kan. Itu sudah menjadi salah satu bentuk tindak pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan. Lalu sanksi apa yang akan dia terima ketika dia mengunggah video terkait dengan pornografi ini tadi adalah akan ada masa atau pengguna lain yang mereport akunnya. Jadi akun dan juga konten yang tadi bisa dilaporkan, dan kemungkinan besar adalah video itu tadi akan di-take down secara paksa dari pihak platform penyedianya. Misalnya dia mengunggahnya itu di YouTube, maka dari pihak YouTube itu sendiri akan melakukan akan melakukan take down terhadap video yang dinilai telah melanggar aturan komunitasnya. Lalu untuk selanjutnya adalah kaidah kepercayaan. Untuk kaidah kepercayaan ini sendiri adalah dengan kita tidak menghina agama orang lain, tidak membandingkan antara satu agama dengan agama yang lain. Karena di Indonesia ini sendiri pun kan beragam ya agamanya ya, kurang lebih ada 5 agama yang diakui untuk di Indonesia. Jadi untuk pelanggaran terhadap kaidah ini tuh sering kali terjadi, saya sering menemukannya. Contohnya di TikTok gitu kan, ada seseorang yang mengunggah terkait dengan isu terkait dengan agama Islam, terus nanti dari agama yang lain memberikan komentar, terus kemudian nanti dari pihak agama dari orang-orang yang beragama Islam nanti akan memberikan komentar, terus pada akhirnya akan berujung pada saling membandingkan dan juga kan terkadang saling menjatuhkan antara agama satu dan juga agama yang lain. Dan saya rasa itu merupakan salah satu bentuk daripada pelanggaran terhadap penerapan kaidah kepercayaan ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kaidah hukum.
Dalam bermedia sosial pun juga terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur terkait dengan bagaimana kita seharusnya menggunakan media sosial. Untuk sekarang aturan-aturan tersebut tertuang ke dalam UU ITE. Untuk pelanggaran terkait kaidah hukum ini adalah seperti contohnya ketika kita menyebar, atau misalnya ketika seseorang yang menyebarkan berita hoax dengan mencantumkan nama seseorang secara jelas ya, itu dari pihak yang dicantumkan nama ini tadi bisa mengajukan gugatan terkait dengan pencemaran nama baik dan juga pelanggaran terhadap UU ITE. Lalu untuk sanksi yang akan diterimanya, dia bisa mendapatkan sanksi berupa pidana ya, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Lalu dalam pengalaman saya dalam bermedia sosial itu, saya merasa saya belum pernah melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah 4 kaidah yang tadi itu. Karena dalam bermedia sosial, ketika saya menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan, atau saya tidak setuju dengan pendapatnya atau dengan opininya atau dengan konten yang dia unggah, itu saya akan langsung men-skipnya, atau kalau enggak saya akan membisukan video tersebut ya, akun-akun tersebut saya akan membisukannya gitu kan, atau mungkin saya akan memblokirnya supaya tidak lewat, jadi supaya tidak tampil lagi. Jadi saya lebih cenderung untuk menghindari video-video yang memang menurut video ataupun konten-konten yang memang menurut saya itu tidak sesuai dengan saya gitu kan, karena saya menggunakan media sosial ini untuk mencari hiburan. Jadi sebisa mungkin untuk hal-hal yang sekiranya tidak menghibur saya akan men-skipnya. Lalu dengan berkembangnya media sosial ini kan sebagai salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi ya. Dengan adanya media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan orang dari penjuru dunia, dari manapun, tanpa batas ruang dan juga waktu. Tentu ini menjadi hal yang sangatlah menguntungkan ya. Akan tetapi dari keuntungan-keuntungan ini tadi, tentu ada hal-hal yang akan berakibat merugikan bagi diri kita sendiri ketika kita tidak menggunakan media sosial ini dengan bijak. Tidak bijaknya bagaimana? Tidak bijaknya adalah dengan seperti melakukan pelanggaran terhadap 4 kaidah tadi itu. Itu akan membuat kita justru merasa rugi, karena media sosial ini bisa membuat orang-orang yang tadinya tidak terkenal menjadi sangat terkenal, dan orang yang terkenal bisa langsung tidak terkenal, karena begitu mudah dan begitu cepatnya informasi itu tersebar, karena tidak ada batasan antara ruang dan juga waktu. Jadi dalam menggunakan media sosial, marilah kita menggunakan media sosial dengan baik, karena media sosial itu tidak hanya menjadi sarana berkomunikasi untuk saat ini, tapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, sarana untuk curhat, dan juga mengeluarkan unek-unek keluh kesahnya. Jadi kita harus menjadi pengguna media sosial yang pintar untuk melindungi kesehatan mental kita sendiri dan juga untuk melindungi kesehatan mental daripada orang lain. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.